Kembali di Jejak Masjid Nusantara, dan setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit dari Bahrul Ulum, akhirnya saya tiba di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah, Pondok Pesantren Tebu Ireng paling terkenal di Jombang dan terletak di tepi Jalan Raya Jombang Malang dan Jombang Kediri, dan didirikan oleh pahlawan nasional Kiai Haji Hashim Asy'ari di tahun 1899. Sama dengan pondok pesantren yang tadi saya singgahi, di pesantren ini kita akan dikayakan oleh ilmu pengetahuan karena pengetahuan agama Islam, ilmu syariat, dan bahasa Arab, pelajaran umum juga dimasukkan ke dalam struktur kurikulum pengajarannya. Tak heran jika banyak yang mengatakan bahwa pesantren Tebu Ireng telah banyak memberikan kontribusi dan sumbangan kepada masyarakat luas, terutama dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya sampai juga saya di pesantren yang semua pas sudah tahu, ini tempatnya pusat dari perjuangan masyarakat Nahdliyin terhadap merebutkan kemerdekaan Republik Indonesia, ya di Tebu Ireng. Di sini ada pesantren dan juga ada masjid dan juga ada makam para pahlawan, 3 pahlawan sekaligus berada di sini. Nah, bagaimanakah tentang masjid yang ada di Tebu Ireng? Ayo ikut saya. Setelah saya masuk ke Masjid Pondok Pesantren Tebu Ireng, saya terhenyak membaca wasiat kalam yang tertempel di muka halaman kompleks makam Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan keluarga. Sebuah kalimat kutipan kitab Al-Tanbihat Al-Wajibat yang tertulis di atas papan kayu. Konon, kata bermakna inilah yang menjadi pemicu hasrat Hashim Asy'ari untuk mendirikan pondok pesantren yang telah melahirkan banyak tokoh bangsa Indonesia. Bahkan, cucu beliau, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia, juga alumni dari pondok pesantren ini. Menurut cerita bersejarah, pendirian pondok adalah salah satu simbol perlawanan terhadap kemaksiatan dan penjajahan yang mendera saat itu. Kalau kita melihat sejarah pesantren Tebu Ireng, Ya. Tebu Ireng ini berdiri tahun 1899. 1899. Atau kalau kita hitung sekarang sudah hampir 118 tahun. Iya. Ini menjadi salah satu pesantren yang boleh dikatakan agak tua, karena ada banyak pesantren yang lebih tua dari Tebu Ireng. Di belakang saya ini adalah, dulu ini Komplek Y. Komplek Y yang insya Allah sekarang masih tetap bertahan. Memang sih fungsi sebagai asrama santri, kamar santri, hanya mengalami beberapa perbaikan menyesuaikan dengan perkembangan Tebu Ireng yang ada. Dan kali ini saya mencoba masuk ke Masjid Tebu Ireng. Meski kini bangunannya sudah terbilang sangat modern, namun masih tampak sisa-sisa peninggalan masjid terdahulu sebagai saksi sejarah. Kalau kita amati sebetulnya masjid ini dulu pada awal-awal zamannya Kiai Hashim masih sugeng, itu kan tidak seperti ini. Ya. Saya ingat persis bahwa di dalam masjid itu ada pilar 4 dulu itu, di tengah masjid, Ya. di mana salah satunya itu ada pilar yang Kiai Hashim kalau ngaji kitab, itu kalau beliau tidak duduk di kursi ya bersandar ke tiang itu. Awalnya, bangunan di tanah yang luas ini adalah sebuah bangunan kecil yang terbuat dari anyaman bambu yang dalam bahasa Jawa disebut kratak, berukuran 6 kali 8 meter saja. Bangunan sederhana ini disekat menjadi 2 bagian. Bagian belakang dijadikan tempat tinggal Kiai Hashim Asy'ari bersama istrinya, Nyai Khadijah, dan bagian depan dijadikan tempat sholat atau mushola. Kalau kita lihat ornamen, memang sepertinya masjid ini dipertahankan keasliannya. Jadi kita bisa melihat bahwa mulai dari pintu,
teralis jendela, kemudian mihrab, mulai dari atap juga tidak ada satupun yang diganti. Bahkan ubinnya ini sejak dulu warnanya seperti ini, dan memang ini sejak zaman Hadratus Syekh. Sepertinya memang inti masjid itu kan sebetulnya ruang ini. Dan memang sepertinya Gus Solah juga meminta pendapat dari beberapa keluarga bahwa ada hal yang harus dipertahankan untuk menunjukkan masjid yang sepuh itu masih ada. Ada hal yang menarik lagi, yaitu penulisan kaligrafi pada mihrab di masjid ini. Konon kabarnya dipercayakan kepada salah seorang santri Tebu Ireng, yaitu Mbah Dawang, yang ditunjuk langsung oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Seiring dengan peningkatan jumlah santri yang semakin banyak, maka masjid ini pun mengalami renovasi. Wah, senang hati saya bisa mampir ke Masjid Pondok Pesantren Tebu Ireng ini karena sejarahnya yang luar biasa. Dan demikianlah jejak Masjid Nusantara, kekayaan sejarah dan keragaman budaya sangat mempengaruhi jejak-jejak masjid yang kami kunjungi di Jombang, Jawa Timur. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Man bana masjidah, banallahu lahu misluhu bil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, maka Allah akan membangunkan istana seperti halnya yang membangun masjid di dunia, di surga kelak. Masih banyak masjid-masjid yang akan kita eksplor di tempat yang lain dan juga di lokasi-lokasi yang lain dengan sejarah yang begitu banyak sekali.